Setelah serangan Raon gagal mengalahkan Green War Demon dalam sekali serang, sang Green War Demon pun berkata kepada Raon kalau Raon itu cukup kuat bisa memotong lengannya. Sang Green War Demon juga menganggap Raon itu memiliki potensi yang cukup besar untuk seorang Jaeger. Tapi bagi musuh kemampuan Raon itu hanya sebatas itu saja, karena dilihat dari keadaan Raon sekarang saja, sudah jelas Raon kehabisan stamina hanya untuk satu serangan sebelumnya saja. Mendengar perkataan tersebut, Raon pun berpikir kalau hal tersebut memang benar, karena Raon telah memaksakan diri untuk mengakhiri pertarungannya dengan serangan tersebut dan sekarang Raon tidak bisa bergerak dengan baik. Lalu Raon pun bertanya kepada musuh apakah dirinya yang memimpin para monster untuk menyerang. Sang Green War Demon pun menjawab mana mungkin atasannya akan menunjukkan diri di desa yang kecil seperti desa Cebu. Setelah itu, Green War Demon pun maju kembali untuk menyerang Raon. Di sini Raon belum pulih sepenuhnya untuk bertarung kembali, tapi di pikiran Raon hal tersebut juga berlaku untuk Green War Demon. Lalu serangan Green War Demon pun berhasil ditahan oleh Raon dan hal tersebut membuat sang musuh tidak menyangka kalau Raon itu lebih baik dari yang dirinya sangka. Kemudian Raon pun berkata kalau dirinya tidak bisa menahan serangan tersebut, lebih baik dirinya berhenti saja menjadi seorang swordman. Pertempuran pun terjadi begitu intens antara mereka berdua, di mana mereka berdua saling menyerang dan menahan serangan masing-masing. Buren yang melihat pertempuran tersebut pun merasa terkejut dengan yang dirinya lihat. Sang Green War Demon berhasil mengalahkan dirinya dan yang lainnya hanya dalam sekali serang. Tapi Raon bisa melawannya dengan kekuatan yang seimbang. Padahal Raon juga menggunakan teknik pedang yang sama dengan Buren. Buren berpikir kalau dirinya bisa mengejar Raon, tapi ternyata Raon itu levelnya sudah berada jauh dari anggota pelatihan yang lainnya. Lalu Martha pun berkata kepada Buren kalau itulah kekuatan Raon yang sesungguhnya. Yang sebelumnya Raon tunjukkan itu hanyalah sebagian kecil saja dari kekuatannya. Tapi dari sudut pandang Martha, kekuatan Raon saat ini itu masih belum cukup untuk mengalahkan Green War Demon, karena mereka terlihat seperti memiliki tingkat kekuatan yang sama. Di sisi lain, Raon belum memiliki cukup waktu untuk memulihkan kekuatan dan auranya setelah serangan mendadak tadi. Melihat hal tersebut, Martha pun jadi ragu apakah Raon bisa menang melawan Green War Demon hanya dengan sisa energinya yang sedikit atau tidak. Setelah itu, Runaan pun datang dan langsung berkata kalau mereka harus membantu Raon. Lalu Martha pun menjawab kalau mereka itu lebih lemah, jadi kalau mereka mencoba menyerang dan membuat kesalahan, maka mereka akan mati hanya dengan satu serangan. Bahkan Martha yang lebih kuat dari Runaan saja hanya bisa menahan diri saja. Runaan pun menjawab kembali perkataan Martha kalau hal tersebut bukan masalah bagi dirinya. Mendengar perkataan Runaan barusan, Martha pun berpikir kalau awalnya dirinya mengira Runaan itu merasa takut. Tapi Runaan ternyata lebih tenang dari biasanya, yang berarti Runaan telah berubah dari saat Runaan hanya bisa berlindung di belakang Raon saja. Lalu Buren pun berkata kalau dirinya merasa malu karena sempat ragu. Buren setuju dengan perkataan Runaan di mana mereka harus membantu Raon. Martha pun berkata kalau mereka bertiga membantu pun tidak akan ada yang berubah, karena mereka bertiga saja dikalahkan hanya dengan satu serangan sebelumnya. Buren pun berkata kembali, meski begitu, Buren tidak bisa memalingkan wajahnya dan membiarkan Raon sendirian. Apalagi mereka itu adalah swordman keluarga Jaeger, jadi tidak bisa berdiam diri saja menonton. Martha pun akhirnya menyerah untuk menghentikan Buren dan Runaan, dan dirinya juga akhirnya ikut untuk membantu Raon. Tapi sebelum maju untuk membantu, Martha pun memperingatkan Buren dan Runaan kalau mereka harus bertanggung jawab jika sesuatu yang buruk terjadi, karena mereka akan bertarung dengan mempertaruhkan nyawanya. Kita kembali lagi ke pertempuran Raon dan Green War Demon. Di sini Green War Demon benar-benar tidak menyangka kalau anggota pelatihan seperti Raon bisa bertahan cukup lama melawan dirinya. Bahkan sang Green War Demon saja sampai mengakui kalau Raon itu sangat berbakat sampai-sampai dirinya ingin merekrut Raon ke dalam Eden. Lalu sang Green War Demon pun bertanya siapa nama Raon. Raon pun menjawab kalau namanya itu adalah Raon Jaeger. Setelah mendengar nama Raon, sang Green War Demon pun bertanya kembali apakah Raon itu keturunan langsung keluarga Jaeger. Soalnya dilihat dari warna rambut dan mata Raon membuat dirinya merasa kalau darah sang kepala keluarga mengalir di dalam tubuh Raon. Setelah mengetahui hal tersebut, sang Green War Demon pun menarik kembali ucapannya tadi, di mana dirinya menawarkan untuk merekrut Raon. Karena jika dirinya sudah tahu hal tersebut dari awal, maka dirinya akan langsung membunuh Raon apapun caranya. Setelah itu, sang Green War Demon pun langsung mengeluarkan kekuatannya yang lebih besar lagi, lalu langsung menyerang Raon kembali. Raon pun merasa terkejut dengan serangan tersebut karena serangannya itu lebih cepat dari sebelumnya. Namun untung saja Raon masih sempat untuk menghindari serangan tersebut. Ternyata sang Green War Demon itu menggunakan daya hidupnya untuk mendapatkan lebih banyak kekuatan. Di sisi lain, Raon sedang mencoba bertahan hidup dengan Ring of Fire, tapi Raon belum pulih sepenuhnya. Kemudian, Martha pun muncul dari belakang Green War Demon dan hendak menyerangnya. Bukan Martha saja, tapi Runaan dan Buren juga datang untuk menyerang Green War Demon secara bersamaan. Namun serangan mereka tidak berefek apapun terhadap Green War Demon dan membuat Buren berhasil ditangkap dengan mudahnya.
Mereka bertiga terlalu meremehkan sang Green War Demon karena untuk menyakiti sang Green War Demon saja mereka setidaknya harus berada di level yang sama dengan Raon. Buren pun berkata kalau perkataan Green War Demon memang benar. Mereka benar-benar kesulitan untuk menyerang, tapi setidaknya mereka bisa mengulur waktu untuk Raon supaya Raon bisa memulihkan dirinya. Lalu Martha pun mulai mengeluarkan auranya dan langsung menyerang ke arah Green War Demon. Serangan Martha barusan pun berhasil sedikit melukai sang Green War Demon. Tapi serangannya itu masih belum cukup dan akhirnya Martha dan Buren pun berhasil dikalahkan lagi oleh sang Green War Demon. Di sisi lain, Raon pun akhirnya berhasil memulihkan kekuatannya dan mulai mengeluarkan auranya. Selain itu, Raon juga berkata kepada yang lainnya kalau dirinya akan menggunakan kesempatannya kali ini lebih baik dari sebelumnya. Melihat aura Raon, sang Green War Demon pun bertanya-tanya siapa sebenarnya Raon itu karena masih memiliki kekuatan yang begitu besar. Raon pun mengabaikan pertanyaan dari sang Green War Demon dan berkata kalau Eden seharusnya merasa terhormat karena serangan yang akan Raon lancarkan itu adalah pertama kalinya Raon gunakan untuk melawan musuh. Awalnya Raon merasa kalau Raon belum bisa menggunakan teknik tersebut, tapi berkat pertarungan mereka saat ini akhirnya Raon pun sadar kalau Raon itu ternyata bisa melakukannya. Dan nama teknik yang Raon gunakan saat ini itu adalah Wind of Blazing Dominion. Melihat teknik tersebut, sang Green War Demon pun makin bertanya-tanya aura api apa yang dimiliki Raon. Karena api Raon saat ini itu berbeda dari yang Raon miliki sebelumnya. Bahkan membuat naluri sang Green War Demon saja sampai mengatakan kalau api tersebut berbahaya. Oleh karena itu, sang Green War Demon pun harus segera membunuh Raon apapun caranya. Lalu sang Green War Demon pun maju untuk menyerang Raon. Namun sebelum sang Green War Demon berhasil menyerang Raon, Raon lebih dulu menebas sang Green War Demon dengan tekniknya. Dengan tebasan Raon tersebut, akhirnya sang Green War Demon pun berhasil dikalahkan. Teman-teman Raon juga terkejut melihat Raon berhasil mengalahkan Green War Demon. Setelah itu, Raon pun berkata kepada anggota pelatihan yang lainnya kalau masih ada monster Eden yang tersisa. Dan Raon juga meminta anggota pelatihan untuk menghabisi sisanya demi keselamatan desa. Mendengar perintah Raon barusan, anggota pelatihan pun langsung bergerak untuk menghabisi sisanya. Dan berhasil mengalahkan semuanya sampai tak bersisa. Kemudian Buren pun datang menghampiri Raon dan berkata kalau Raon itu benar. Jika bukan karena Raon dan bala bantuan yang datang, Buren dan yang lainnya pasti sudah dikalahkan, bahkan semua warga desa juga akan mati. Lalu Buren pun berterima kasih kepada Raon karena sudah menyelamatkan dirinya dan yang lainnya. Buren juga meminta maaf kepada Raon karena sudah melanggar perintahnya. Meski begitu, Buren tetap akan memilih untuk pergi ke desa karena dirinya tidak bisa menutup mata terhadap ketidakadilan. Meskipun Buren tidak cukup kuat, tapi hal tersebut bukanlah sesuatu yang layak dilakukan oleh seorang Jieghar. Raon pun hanya menjawab perkataan Buren dengan berkata kerja bagus. Raon juga berkata karena mereka telah bertarung dengan sekuat tenaga, Raon bisa berhasil menemukan celah untuk menyerang Green War Demon. Jadi kemenangan mereka itu bukanlah semata-mata karena Raon, tapi kemenangan tersebut itu berkat semua orang. Jika satu saja dari mereka tidak ikut, maka tidak ada yang bisa menebak akhirnya akan seperti apa. Oleh karena itu, Raon juga ingin berterima kasih kepada semuanya. Mendengar ucapan terima kasih Raon tersebut, Buren pun malah berkata kalau lain kali dirinya akan menjadi semakin kuat supaya hal tersebut tidak terjadi lagi. Jadi Buren pun meminta Raon untuk menunggu dirinya karena nanti dirinya akan melakukan tugasnya tanpa bantuan Raon lagi. Lalu Raon pun berkata kepada Martha kalau Martha juga sudah bekerja keras di mana Martha mengalihkan perhatian Green War Demon di saat terakhir dan membuat Raon bisa memulihkan dirinya. Raon sangat menghargai Martha karena sudah mengikuti perintahnya dengan sangat baik. Kemudian, Martha pun menjawab kalau dirinya tidak bisa mengikuti perintah Raon, lebih baik dirinya menggigit lidahnya saja dan mati. Martha juga berkata kalau dirinya akan kembali ke desa lebih dulu untuk membantu perbaikan. Oleh karena itu, Martha meminta Raon untuk bersantai terlebih dahulu dan kembali saat Raon bisa saja. Setelah semuanya pergi, Raon pun baru merasakan efek samping dari mengeluarkan kekuatan yang berlebihan sebelumnya dan mulai merasakan kelelahan. Tapi ternyata Runaan masih ada di dekat sana dan membantu Raon yang hampir tumbang. Runaan mengira kalau Raon akan pingsan, tapi Raon sebenarnya baik-baik saja. Raon pun bertanya kenapa Runaan masih ada di sana. Runaan pun menjawab kalau dirinya masih ada di sana karena melihat Raon seperti saat latihan di lapangan, di mana semua kekuatan Raon seolah-olah telah meninggalkan tubuh Raon begitu saja. Mendengar hal tersebut, Raon pun merasa sedikit lega karena ternyata bukan hanya dirinya saja yang menjaga yang lainnya, tapi yang lainnya juga menjaga Raon. Lalu tiba-tiba satu Window pun muncul dan memberitahu Raon kalau dirinya telah bertambah kuat karena melewati batas kemampuannya saat pertarungan sebelumnya. Selain itu, Raon juga mendapatkan trait Backstab dan titel Indomitable karena berhasil mengalahkan lawan yang lebih kuat dari Raon. Karena Raon harus mengecek hadiah-hadiah tersebut, Raon pun berkata kepada Runaan kalau dirinya baik-baik saja sekarang. Jadi Raon memerintahkan Runaan untuk kembali ke desa terlebih dahulu. Karena Raon akan melihat sekeliling terlebih dahulu, takutnya ada bahaya yang tersisa. Setelah itu, Raon pun duduk di atas batu sendirian dan melihat status window-nya untuk mengecek hadiah yang dirinya dapatkan.
Titel Indomitable yang Raon dapatkan itu adalah titel yang membuat stat Raon bertambah 3% saat melawan musuh yang lebih kuat. Lalu Backstab itu adalah trait assassin yang dimana Raon jadi bisa memberikan critical damage tambahan ketika melancarkan serangan dadakan. Selain itu, kehadiran Raon juga akan disembunyikan pada saat melakukan serangan dadakan tersebut. Kemudian si api biru pun muncul dan terkejut melihat hadiah yang didapatkan oleh Raon, karena bagi dirinya hal tersebut itu tidak masuk akal. Bagi si api biru, Raon hanya melawan musuh yang lemah, tapi kenapa Raon malah mendapatkan hadiah yang sehebat itu? Lalu Raon pun berterima kasih kepada si api biru. Berkat bantuannya, Raon menjadi lebih kuat setiap harinya. Mendengar ucapan Raon barusan, si api biru pun menjadi kesal dan berkata kalau Raon tidak akan pernah mati dengan damai, karena si api biru akan mencabik-cabik tubuh Raon berulang kali sampai hancur. Raon pun menjawab si api biru dengan berkata kalau bisa coba saja, karena Raon siap menerima hal tersebut kapan saja. Mendengar hal tersebut, si api biru pun makin kesal lagi. Di sisi lain, anggota pelatihan saat ini sedang bekerja sama untuk memperbaiki kerusakan yang ada di desa. Sementara itu Raon baru bangun tidur. Ketika Raon keluar dari rumah, semua orang sudah selesai memperbaiki desa saat Raon tidak ada. Lalu tiba-tiba Runaan pun datang menghampiri Raon dan bertanya apakah dirinya sudah bangun dan apakah Raon sudah merasa lebih baik. Raon pun menjawab kalau dirinya sudah merasa lebih baik setelah tidur. Setelah tahu kabar Raon sudah membaik, Runaan pun langsung berkata kepada Raon kalau ada tempat yang harus mereka kunjungi karena semuanya sudah menunggu Raon. Ternyata yang Runaan maksudkan itu adalah para warga desa Cebu. Mereka menunggu Raon karena mereka ingin memberikan ucapan terima kasih kepada Raon sang penyelamat desa mereka. Selain itu, para warga juga berterima kasih kepada para Jaeger yang selama ini sudah mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan desa. Tanpa para Jaeger, desa Cebu pasti akan menderita. Oleh karena itu, warga desa mulai saat ini tidak akan pernah melupakan tindakan para Jaeger untuk desa mereka. Setelah mendengar hal tersebut, Raon pun mulai merasakan sesuatu yang sebelumnya belum pernah dirinya rasakan. Dan hal tersebut adalah rasa hormat dan kekaguman dari rekan-rekannya, serta rasa terima kasih dan emosi para warga atas tindakannya. Di kehidupan Raon sebelumnya sebagai assassin, Raon tidak pernah sekalipun mendapatkan kebaikan. Yang ada hanyalah kehidupan dan kematian saja. Selain itu, semua yang Raon miliki pun direbut oleh Derus. Berapapun orang yang Raon bunuh atau berapapun misi kotor yang Raon lakukan untuk Derus, Raon tidak pernah mendapatkan pengakuan karena pengakuan tersebut hanya akan didapatkan oleh Derus saja. Tapi sekarang untuk pertama kalinya dalam hidup Raon mendapatkan pengakuan dari banyak orang. Kemudian, setelah mendapatkan pengakuan tersebut, Raon saat ini jadi merasa ingin mendapatkan pengakuan yang lebih banyak lagi dan ingin dikagumi oleh lebih banyak orang lagi. Oleh karena itu, Raon pun memutuskan kalau mulai saat ini hidupnya adalah sebagai swordman dan bukan lagi sebagai assassin. Raon juga ingin menunjukkan saat-saat seperti itu lebih banyak lagi sampai tak terhitung jumlahnya di masa depan. Karena Raon ingin meraih lebih banyak hal yang menakjubkan ke depannya. Setelah itu, Raon pun mendatangi kepala desa untuk menanyakan suatu hal. Lalu ketika mereka sudah berduaan untuk mengobrol, kepala desa pun bertanya kepada Raon apa yang ingin Raon tanyakan. Raon pun langsung bertanya kepada kepala desa apakah dirinya tahu siapa orang di balik serangan orc di desa Cebu. Kepala desa pun menjawab kalau dirinya mendengar dari Buren kalau yang menyerang desa itu adalah Eden, salah satu dari Oma. Kepala desa juga berkata kalau dirinya tidak tahu kenapa Eden mengincar desa mereka. Padahal desa mereka tinggal itu hanyalah desa kecil yang tidak ada apa-apanya. Raon pun memberitahu kepala desa kalau di pertempuran sebelumnya, Raon dengar dari Kanbar kalau kepala desa membawa sebuah permata merah dari puncak gunung. Mendengar hal tersebut, kepala desa pun langsung berkata kalau hal tersebut memang benar. Saat dirinya masih muda, kepala desa menemukan permata tersebut di gunung dan membawanya ke desa. Setelah berkata begitu, kepala desa pun baru sadar dan langsung bertanya apakah semua kekacauan yang terjadi itu berkat permata tersebut. Raon pun menjawab kalau hal tersebut benar. Tujuan Eden melakukan semua itu adalah karena mereka ingin mengambil permata tersebut. Kepala desa pun tidak menyangka kalau semua yang terjadi itu karena tindakannya. Lalu Raon pun berkata kembali kali ini mereka memang berhasil menghentikan Eden. Tapi selama permata tersebut masih ada di desa, Eden pastinya akan terus menyerang dan hal tersebut tentunya tidak boleh terus terjadi. Kemudian, kepala desa pun memberitahu Raon setelah dirinya mengubur permata tersebut, tanah di sekitar desa menjadi lebih subur dan membuat desa menjadi makmur. Jadi warga desa menghormatinya sebagai roh penjaga. Namun, siapa sangka hal tersebut adalah magic stone yang akan menarik perhatian Eden. Lalu kepala desa pun bertanya apa yang harus mereka lakukan sekarang. Apakah mereka harus menggalinya kembali dan membuangnya? Raon pun menjawab kalau dirinya akan membawa permata tersebut. Raon juga berkata kalau Eden melihat manusia itu sebagai persembahan untuk pemulihan mereka. Meskipun kepala desa membuang permata tersebut, Eden pasti akan menemukannya, jadi Raon berniat membawa permata tersebut ke Jaeger. Mendengar niat Raon, kepala desa pun merasa khawatir. Karena kalau permata tersebut dibawa ke Jaeger, maka Eden nantinya akan mengincar Jaeger. Jadi kepala desa tidak bisa membebani penyelamat mereka terus-menerus untuk mengalami bahaya.
Raon pun berkata kalau hal tersebut tidak apa-apa, karena memang itulah cara Jaegerhardt untuk menangani semuanya. Setelah mendengar perkataan Raon barusan, kepala desa pun berterima kasih kembali kepada Raon. Karena kali ini Jaegerhardt juga memberikan bantuan yang tidak bisa dihitung kepada mereka. Mendengar ucapan kepala desa, Raon pun bertanya-tanya dengan ucapan kepala desa yang menyebutkan kali ini Jaegerhardt juga. Kalau begitu, apakah sebelumnya Jaegerhardt pernah membantu desa seperti saat ini? Kepala desa pun menjelaskan kalau beberapa dekade yang lalu, pemimpin keluarga Jaegerhardt, Glenn, pernah menyelamatkan desa Cebu. Kepala desa masih mengingat hal tersebut dengan jelas, di mana Glenn itu sama seperti Raon. Waktu itu Glenn menyelamatkan desa dari serbuan monster, tapi dirinya malah tersenyum ramah dan memperlakukan warga desa dengan sangat hangat. Mendengar hal tersebut, Raon pun tidak bisa membayangkan kepala keluarga bersikap ramah dan hangat, karena yang dirinya lihat kepala keluarga tidak terlihat bisa bersikap seperti itu. Setelah itu, kepala desa pun mulai menggali dan mengambil permata merahnya dari bawah tanah tempat dirinya mengubur permata tersebut. Selama ini, permata tersebut dibungkus oleh sebuah kain warisan yang sudah diturunkan secara turun-temurun untuk menutupi cahaya merah yang keluar dari permata tersebut. Kemudian, Raon pun melihat permata tersebut dan mulai berpikir kalau batu permata tersebut jatuh ke tangan Eden, maka akan terlahir monster baru dengan kekuatan Goblin King. Lalu, Raon pun meminta kepala desa untuk menutup kembali permata tersebut dengan kain. Tapi tiba-tiba seseorang pun berkata kalau dirinya mengerti kenapa permatanya selama ini sulit ditemukan. Ternyata hal tersebut karena kain yang digunakan untuk menutupi permata tersebut bisa menyamarkan aura dari permatanya. Mendengar hal tersebut, Raon pun terkejut kenapa orang tersebut bisa ada sedekat itu dengan dirinya. Apalagi Raon tidak bisa merasakan keberadaannya saat mendekat. Selain itu, Raon juga bertanya siapa orang tersebut. Orang tersebut pun langsung mengeluarkan sebuah topeng dan bertanya balik kepada Raon kira-kira dirinya itu siapa. Melihat dari topeng yang orang tersebut pegang, Raon pun langsung tahu dan langsung bertanya kembali apakah dirinya itu adalah Blood Rapping Demon. Blood Rapping pun cukup terkejut karena ternyata Raon yang hanya seorang anggota pelatihan bisa tahu tentang topeng tersebut. Blood Rapping juga berkata kalau Raon itu memiliki kekuatan yang tidak bisa diukur, jadi pastinya Raon lah yang telah mengalahkan Green War Demon. Lalu Raon pun berkata kenapa dirinya datang ke sana padahal Green War Demon bilang kalau Blood Rapping tidak akan datang. Blood Rapping pun menjawab hal tersebut itu karena Green War Demon telah mati oleh Raon. Dengan kata lain, dirinya itu datang karena Raon. Selain itu, Blood Rapping juga mulai menggunakan topeng yang dirinya pegang dan mulai mengeluarkan hawa membunuh yang sangat luar biasa sampai tubuh Raon terasa mati rasa. Bahkan jika Raon mengerahkan semuanya sekalipun, Raon tidak akan bisa menang melawannya. Bahkan jika semua murid di desa bergabung pun masih belum bisa menang melawannya. Lalu si api biru pun muncul dan berkata kepada Raon kalau Raon tidak akan mampu mengalahkannya dan saat ini Raon hanya punya dua pilihan saja. Pilihan tersebut adalah mati sambil melakukan perlawanan yang sia-sia atau menyerahkan tubuhnya itu kepada si api biru. Di sisi lain, Buren dan anggota pelatihan yang lain pun sedang sibuk membuat pagar. Kemudian Martha pun datang ke tempat Buren dan mulai mengejek Buren dengan berkata kalau dirinya lebih cocok jadi tukang kayu daripada seorang swordman. Setelah itu, Runaan pun datang membawa buah yang ingin dirinya berikan kepada Raon. Mengetahui hal tersebut, Martha pun mulai mengejek Runaan karena Runaan itu setia kepada Raon. Kalau Runaan terus bersikap seperti itu, orang-orang pasti akan salah mengira kalau mereka sudah menikah. Runaan pun mengabaikan Martha begitu saja dan langsung pergi menemui Raon. Tapi tiba-tiba sebuah ledakan pun terjadi dan membuat semua orang terkejut mendengarnya. Runaan yang tahu kalau ledakan tersebut berasal dari tempat Raon pun langsung bergegas lari dan meninggalkan buahnya begitu saja berjatuhan di tanah. Selain itu, Buren dan Martha juga langsung mengikuti Runaan dan meminta semua anggota pelatihan untuk bersiap. Setelah mereka bertiga sampai di dekat tempat Raon, mereka pun langsung meneriakkan nama Raon dan bertanya apakah dirinya baik-baik saja. Tapi tidak ada jawaban sama sekali sampai ledakan pun terjadi lagi. Lalu mereka pun melihat Raon yang terpental bersama dengan kepala desa dan di sini kondisi Raon terlihat sangat parah. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Di sini Raon sedang terluka cukup parah karena berusaha melawan Blood Rapping Demon yang sebelumnya datang tiba-tiba ke tempat Raon tanpa terdeteksi sama sekali. Si api biru juga memberitahu Raon kalau Raon itu tidak akan mampu menang melawan Blood Rapping. Selain itu, si api biru juga memberikan pilihan kepada Raon di mana Raon bisa melakukan perlawanan yang sia-sia atau memberikan tubuhnya kepada si api biru. Karena si api biru merasa kalau Raon memberikan tubuhnya kepada si api biru, maka si api biru bisa mengalahkan Blood Rapping dengan sangat mudah. Nah, apa yang akan Raon lakukan untuk menghadapi Blood Rapping? Apakah Raon akan memberikan tubuhnya kepada si api biru atau tidak? Kita nantikan saja untuk kelanjutannya di video selanjutnya.